Ya, di video kali ini saya akan meneruskan video yang sebelumnya mengenai leveling survei. Nah, tapi video sebelumnya kan kita mengacuhkan atau tidak menghiraukan koreksi garis bidik ya. Nah, sekarang kita akan mencoba memperhitungkan koreksi garis bidik ya. Koreksi garis bidik itu adalah suatu kesalahan sistematis yang dia bisa dikoreksi dengan menggunakan sebuah rumus. Nah, apa sih sebetulnya koreksi garis bidik? Nah, kita lihat ya. Koreksi garis bidik itu kita lihat syarat-syaratnya alat ukur sifat datar ya. Ada syarat utama, kedua, dan ketiga. Nah, kita fokus di yang syarat utamanya nih ya. Nah, jadi seandainya garis bidik teropongnya itu tidak sejajar dengan garis arah NIVO, nah itu kita harus lakukan koreksi karena syaratnya itu harus sejajar ya, garis bidik teropong harus sejajar dengan garis arah NIVO. Tapi kalaupun enggak, ya kita koreksi. Itu kita lakukan koreksi garis bidik namanya ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini kita lihat ya. Kita masih pakai soal yang lama yang kemarin ya. Nah, kita ada bacaannya seperti ini ya. Bacaannya itu dari mana? Dari sini. Oke, kita lihat gambarnya ya. Alatnya ini satu ya, cuman berdirinya dua kali. Ada stand 1, ada stand 2. Oke, pertama berdiri di stand 1. Lalu dia nembak ke belakang, ke rambu A, dan dia nembak ke depan. Dia melihat benang tengahnya ya, berapa. Kita lihat benang tengah belakang ke A, lalu benang tengah muka ke B berapa. Dapat nilainya kan? Nah, terus jaraknya juga dihitung. Jarak dari water pass ke rambu A dan jarak dari water pass ke rambu B. Oke, selesai. Udah selesai, alatnya yang sama ya. Alatnya harus sama karena koreksi garis bidik itu kan di alat yang sama. Nah, alatnya pindah ke stand 2. Lakukan hal yang sama. Kita ngukur ke belakang, ke depan, ngukur jarak. Oke, dapat hasilnya seperti ini. Ya. Nah, dari hasil ini kita lakukan perhitungan. Kita lakukan perhitungan menggunakan rumus ini. Ya. Ini adalah rumus koreksi garis bidik. Ya. Jadi B1 M1 itu apa? Kita bisa lihat keterangannya ya. Jadi kita yang atas itu tentang beda tinggi, yang bawah itu jarak ya. Jadi B1 itu bacaan benang tengah belakang pada saat berdiri pertama stand 1, M itu benang tengah muka stand 1. B2 M2 sama ya. Cuman bedanya dia di tempat berdiri kedua. Nah, yang bawah itu adalah jarak. Jarak ke belakang stand 1, jarak ke muka stand 1 ya. Nah, kita lihat satuannya ya, unit satuannya. Yang atas itu dalam milimeter, yang bawah itu dalam meter. Ya, jadi nanti satuannya milimeter per meter. Koreksi garis bidiknya itu, ya. Nah, sekarang kita masukkan ke formula. Kebetulan saya sudah bikin Excel-nya. Kita masukkan stand 1 17,35 ya kan, kita lihat nih. 17,35 belakang. Lalu mukanya 16,3. Kita masukkan 16,3. Stand 1-nya stand 2-nya 15,2. Kita lihat 15,2 dan seterusnya. Jaraknya ke belakang 40, ke muka 60 meter ya. Ini 60 meter, ini 40 meter kebalikannya ya. Nah, kita lihat tadi bacaan benang tengahnya itu dalam desi ya, dalam desimeter. Dan ini dalam meter. Oke, kita masukkan. Nah, kita ubah dalam meter biar gampang ya. Jadi 17,35 desi itu kan 1,735 ya. Seperti juga yang muka. Nah, kita lakukan ini dikurang ini ya, dapatnya 0,105 meter ya. Ini pun sama. 1,52 dikurangi 1,41 dapatnya 0,11 meter. Ini juga dikurang 40 kurang 60, ini kan jarak ya. Yang ini jarak semua nih. Oke, 40 kurang 60 minus 20. 60 kurang 40 20. Nah, kita lihat rumusnya. Ya, ini rumusnya. Ya, kita lihat rumusnya, kita masukin aja nilainya, angkanya. Ketemu nanti seperti ini. Min 0,005 meter.
ya, tapi hati-hati bahwa yang dibutuhkan itu adalah dalam milimeter per meter. Nah, kita lakukan konversi tentu saja ya. Ini dibagi ini dijadikan ini dijadikan minus 5 mm, lalu kita bagi ini dapatnya 0,1250 mm per meter. Nah, ini adalah koreksi garis bidiknya. Bagaimana aplikasinya untuk perhitungan? Oke, kebetulan saya sudah bikin. Nah, kita masukkan saja ke sini lagi, sama seperti yang kemarin ya. Kita masukkan, soalnya kan seperti ini, mengadakan, nah ini, bacaan rambunya dari A ke 1, 1 ke 2, 2 ke B ya. Yang ini dari A ke 1, 1 ke 2, 2 ke B. Kita lihat bacaan benang atas. Kalau ini masih benang atas, benang bawah ya. Nanti kita cari benang tengahnya ya. 17 desi, 11 desi, 22 desi, 11,5 desi. Ya udah, kita tinggal masukin aja ke sini. Ini di video yang sebelumnya kan sudah ketemu ya. Kita sudah ketemu benang tengahnya berapa ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah jelas. Oke, jaraknya berapa? Nah, ketemu jarak total. Nah, ketemu beda tinggi. Nah, inilah yang dikoreksi ya. Jadi beda tinggi ini kan beda tinggi yang kita ukur menggunakan alat yang dalam tanda kutip salah ya. Karena alat tersebut harus dilakukan koreksi garis bidik, ada kesalahan garis bidik dia ya. Nah, inilah koreksi beda tingginya ya. Beda tingginya dari mana? Ini rumusnya ya. Oke. Nah, ini kan ketemu C-nya. Ketemu C-nya itu tadi udah ketemu C-nya itu 0,1250 ya. Ingat-ingat ya, C-nya segini ya. C-nya 0,1250. Oke, nah C tersebut kita masukkan sebagai perhitungan di sini. Nah, jadi delta H yang sebenarnya adalah delta H ukuran dikurangi C atau koreksi garis bidik, terus dikali kurung ya, dB itu adalah jarak ke belakang dikurangi jarak ke muka ya. Nah, jadi kita lihat kalau dalam kasus ini delta HU-nya kan udah ada ya, min 1,35. Itu dari mana? Seperti di video yang sebelumnya ya. Udah dapat nih min 1,35. Nah, ini sebagai delta HU. Nah, oke. Ingat-ingat ya rumusnya, ini sebagai delta HU. C-nya ada, jaraknya ada, dapat delta HS. Oke. Ini delta HU, ini C. Oke, saya perjelas. C-nya adalah 0,125, ya kan? Ini jarak ke belakang, ini jarak ke muka. Nah, dapat beda tinggi koreksi garis bidik. Nah, inilah beda tinggi yang sebenarnya atau delta HS ya. Oke, jadi udah jelas ya, delta HU-nya ada, C-nya ada, jarak ke belakangnya ada, jarak ke mukanya ada, otomatis dapat dong delta HS ya kan. Tinggal masukin aja angkanya, dapat. Nah, dapatlah beda tinggi koreksi garis bidik min 2,6. Begitu juga seterusnya, ini dan ini dapat ya. Oke, sampai situ jelas ya. Jadi saya hanya akan menjelaskan mengenai koreksi garis bidik dulu, biar nggak bingung nanti selanjutnya ya. Jadi sampai sini sudah jelas ya, dari mana mendapatkannya. Kita dapat dari rumus ini, C-nya. Lalu C-nya itu diaplikasikan untuk menghitung beda tinggi yang sebenarnya. Karena kita menganggap bahwa beda tinggi yang kita hitung itu masih dalam tanda kutip salah. Karena menggunakan alat yang dalam tanda kutip salah juga. Karena mempunyai koreksi garis bidik. Oke? Itu saja mungkin penjelasan mengenai koreksi garis bidik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.